dalam itu ada sebuah perjalanan yang menuju ke Mekah, tapi tidak boleh khusus untuk orang yang sudah mencapai ketingkatan marifatillah, yaitu tingkat rasa kembali kepada maharasa, baru bisa sampai perjalanan ke Mekah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses dan sejahtera selalu untuk semuanya. Nah, jumpa lagi bersama channelnya Tasik Selatan, dan insya Allah channelnya Tasik Selatan di hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, kita akan berpetualang sekaligus menelusuri jejak waliullah, yaitu Guha Saparwadi Pamijahan, dan kita akan melewati 3 kecamatan: Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Bantar Kalong, sama Kecamatan Sodong Hilir. Oke, selamat pagi, salam sukses, terima kasih. Jangan lupa di like and subscribe. Kita sudah sampai di Kampung Cikiara, tepatnya berada di Desa Purwaraharja, Kecamatan Bojonggambir. Nah, mungkin teman saya udah dari tadi nunggu dari sini, soalnya saya agak lambat sedikit, ingin ngambil gambar-gambar dulu biar agak seru, soalnya ngambil pemandangan alam yang masih alami yang berada di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasik Selatan. Dan ini teman saya udah menunggu dari tadi, mungkin udah lama ya, berapa lama? Hari ini kita jalan bareng, melintasi 3 kecamatan. Oke, siap, gaspol, terima kasih. Sekarang kita sudah sampai di Sodong Hilir, Kecamatan Sodong Hilir. Barusan kita sudah melewati sebuah perkampungan, yaitu Kampung Mangunsari yang berada di Desa Purwaraharja, Kecamatan Bojonggambir. Kita akan lanjutkan perjalanan sesuai tadi yang sudah dibicarakan. Kita akan terus menelusuri atau melihat jejak kampung waliullah, yaitu Guha Saparwadi Pamijahan, bersama Tasik Selatan Channel. Oke. Halo. Nah, Kak dia tuh. Kadia ujangna tuh. Sok kadia ujangna. Selamat pagi anak-anak. Mantap. Akan menyambut sebaliknya ku tak menyimpan harapan tentang kehadiran dirimu, biar ku tak merasakan sakitnya perpisahan. Ku sadari engkau hanya bersinggah sementara bagiku. Oke, warga Tasik Selatan, kita sudah sampai di Kecamatan Sodong Hilir. Kita masih dalam perjalanan nih. Katanya Sodong Hilir ini adalah kedusunan Curug, dusun Tukang Jaya, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Dan sekaligus kita mengeksplor sebuah perkampungan, dan kita akan perkenalkan sekaligus Tasik Selatan di media. Oke, salam sukses untuk semuanya. Oke, warga Tasik Selatan, nah kita sudah sampai di perbatasan Desa Cukang Kawung, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasik Selatan. Nah, alhamdulillah cuaca di siang hari ini agak cerah sekali, dan kita akan bahagia selalu apabila cuaca sampai Guha Pamijahan cerah seperti ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Masih kene lebih. Oh, kira-kira sabara Kira-kira mana di video. badan naroskeun Paling sekaligus pada ngontrol gitu jalan. paling kena 17.
Ari anjen di mana poho kalembur sorangan di dia. Selatan ini kalau tidak salah kita sekarang berada di sebuah desa Parumasan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasik Selatan. Dan nampak yang berada di belakang kita itu adalah sebuah persawahan dan pegunungan. Betapa indahnya ini pedesaan atau kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tasik Selatan. Nah, oke, kita gaskan sebentar lagi, kita akan lanjutkan ke Pamijahan. Di Cipatujah janji signifikannya di Cipatujah janji urang moal pisan cahaya bulan purnama sedang berada di Desa Sukabakti, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasik Selatan. Dan betapa indahnya pemandangan di sini. Oke, kita lanjutkan petualangan. Nah, warga Tasik Selatan, kita sudah sampai sekarang di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasik Selatan. Nah, sebentar lagi kita akan cari tempat parkir yang aman dan kita akan langsung masuk saja ke dalam Gua Saparwadi dan kita akan telusuri sampai ke Cai Kahuripan. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, warga Tasik Selatan, sekarang kita berada di pertigaan. Nah, kalau ke sebelah kanan yang dilihat dari sini itu ke ke pintu masuk gua sebelah utara. Nah, yang sebelah. Nah, warga Tasik Selatan, kita kalau singgah ke Pamijahan jangan lupa mampir juga di warung naon Hah? Di warung Ibu Cucu nih, siapa saja dari Jakarta atau dari mana, kalau kita mau ke gua jangan lupa mampir di warungnya Ibu Cucu nih. Di sini disediakan nih ada bermacam-macam, ada pecel nih untuk tamu yang dari jauh nih. Jangan lupa mampir di warungnya Ibu Cucu sebelum ke Gua Saparwadi Pamijahan yang disediakan bermacam-macam makanan di sini. Nah, untuk warga Tasik Selatan nih. Nasi akang-akang yang super baik ini bisa untuk ke jasa petromak juga di sini atau untuk ke pemandu
ini kita atau untuk tamu khususnya dari Jakarta atau dari Bandung, dari mana saja, ini jasa apa tuh, penyewaan ojek atau petromak juga atau pemandu di dalam Gua Saparwadi Pamijahan. Masih bersama Tasik Selatan Channel, kita explore di Selatan. Nah, kali ini kita sudah sampai di perbatasan Gua Saparwadi Pamijahan dan kita akan jalan kaki. Rupanya motor disimpan, dititipkan ini di warung dan lumayan agak ngos-ngosan sekali. Kita akan coba masuk ke dalam Gua Saparwadi Pamijahan. Oke. Tahun 88 belum modern, soalnya motor juga belum pada punya di sini. Dan jalannya juga masih panas semua, tapi sekarang mah udah agak lain berbeda. Sekarang katanya suasananya sudah berbeda. Dulu mah tidak ada jalan ke sini, jadi dulu mah cuma satu nih jalan akses kedua itu dari satu arah, belum ada jalan ke sini dulu mah, jadi cuma satu arah saja. Oke, kita lanjutkan bersama Tasik Selatan Channel dan kita akan kupas tuntas sejarah Gua Saparwadi Pamijahan ini, abad ke sini abad berapa, dan ternyata ini sebelum merdeka ini sudah dibuka ini Gua Saparwadi Pamijahan sama Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dan Syekh Hotib Wahid. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Pernah. Nah, warga Tasik Selatan, kita sekarang sudah sampai di gerbang yang pertama ini sebelum masuk ke dalam Gua Saparwadi Pamijahan. Dan di sini udah mulai banyak jasa angkutan ojek seperti jasa petromak juga di sini, bahkan yang jualan juga nampak di sini. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang yang pada jualan di sini aman, tidak ada yang mencuri, walaupun mereka itu waktu tidur dibiarkan saja, warungnya tidak ditutup, tapi alhamdulillah aman di sini di Pamijahan ini, alhamdulillah seperti di Arab karena karomahnya Wali Sehat. Oke, nah warga Tasik Selatan, kita sudah sampai di perbatasan Gua Saparwadi Pamijahan ini, dan insya Allah kita akan sekaligus kita memperkenalkan lebih luas ini Gua Saparwadi Pamijahan ke medsos. Oke, kita lanjutkan perjalanan bersama Tasik Selatan. Kita akan masuk sebentar lagi ke dalam Gua Saparwadi Pamijahan, dan konon katanya menurut kabar dari Pak Haji Endang yang sesepuh di sini di Pamijahan, Gua Saparwadi Pamijahan ini dulu berdiri tahun 1666 Hijriah atau abad ke-17, dan beliau Syekh Abdul Muhyi ini guru pesantren di sini. Ternyata pesantren yang di dalam gua ini kata Haji Endang yang sesepuh di Pamijahan ini, dan kita akan coba meliput ke medsos. Ini adalah salah satu pendiri pondok pesantren di dalam gua yang didirikan oleh Kang Syekh Abdul Muhyi tahun 1666, berarti sebelum merdeka, dan sampai 1669. Oke, kita lanjutkan petualangan bersama Tasik Selatan Channel. Kita akan liput ke medsos atau kemudian yang lebih sosial biar lebih tahu ini Gua Saparwadi Pamijahan. Untuk lebih jelas kita akan liput di dalam, dan di dalam itu ada sebuah perjalanan yang menuju ke Mekah, tapi tidak boleh, khusus untuk orang yang sudah mencapai ketingkatan Maripatilong, yaitu tingkat rasa kembali kepada Maharasa, baru bisa sampai perjalanan ke Mekah. Oke, kita lanjutkan bersama Tasik Selatan Channel.
Kita sudah mulai masuk ke dalam ruang Parwadi. Warga Tasik Selatan, kita sudah sampai di ini Cai Kahuripan yang berada di dalam Gua Saparwadi Pamijahan ini, dan kita akan coba sambil berjalan, kita akan sambil bersalawat kepada junjungan kita yang dipanggil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Tasik Selatan Channel. Kita ditampilkan di media sosial. Oke, kita lanjutkan perjalanan bersama Tasik Selatan Channel. Ya Muhammad, ya arusal khabiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khabiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qilatayn, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekaligus untuk medsos saya mewakili dari Tasik Selatan Channel. Kita akan eksplor ini Gua Pamijahan, Parwadi Pamijahan yang dikemukakan sama beliau, yaitu Kangjeng Syekh Abdul Muhyi 1666, berarti sebelum merdeka ini sudah ada, dan sampai 1669. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini dari manapun, dari penjuru dunia juga, alhamdulillah dari Cirebon juga ada yang kesini juga. Ini kedua Saparwadi Pamijahan. Bahkan di sini juga ada jalan yang tembus sampai ke Mekah, tapi kita harus bersih dulu hati ya. Maksudnya bersih hati itu harus rasanya udah sampai ke sana baru kita sampai. Tapi kita kalau seperti ini mah kita tidak boleh memaksakan masuk ke dalam Gua Saparwadi, ke jalan yang ke Pamijahan atau ke Cirebon. Ini semoga yang di sini semuanya selalu diberkati sama Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Bapak ini yang selalu setia di sini, dan semoga bermanfaat ini untuk Bapak semua di sini. Oke. Kita jumpa lagi bersama channel Tasik Selatan. Oke. Sama-sama. Sama-sama, semoga berkah Ibu ya. Iya, amin. Yo, semuanya semoga selamat. Warga Tasik Selatan, untuk mempersingkat waktu, kita tidak mengenalkan semuanya ya yang berada di Gua Saparwadi Pamijahan. Mohon maaf, mungkin di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan eksplor semuanya, masuk ke dalam masjid juga atau ke dalam kebiasaan juga. Dan jangan sesekali kita masuk ke dalam pintu ke Cirebon atau ke Mekah, terkecuali kita sudah sampai kepadanya gitu, hati kita sudah bersih, jadi sudah rasanya kembali kepada Maharasa, jadi tidak punya apa-apa kesalahan. Nah, begitulah diambil singkatnya. Dan mungkin untuk perjalanan di siang hari ini kita sampai di sini dulu. Kita akan sampaikan di lain waktu, kita akan liput lagi di lain waktu. Semuanya kita liput di dalam Gua Pamijahan, semuanya juga di dalam makam Syekh Abdul Muhyi, begitupun Syekh Khotim Wahid yang berada di Penjalahan. Dan kita lanjutkan untuk episode bulan depan, kita akan rame-rame. Oke, mungkin sampai di sini dulu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.